An-Nisa ayat 141. Oke. Alhamdulillah kados sini kula kadang dipun ageng kangge rujukan saking tafsir Al-Mahfudz niku menawi badhe tumbas sejilite niku 220. Tapi sedikit pun wonten kula tingali mangke niki wonten versi e-book electronic book, terus bukune pun teng laptop saged dibuka-buka. Nah niku berarti jariah penyusune langkung luas. Jadi kita samping menggunakan sumber-sumber yang lain, referensi yang lain, karena memang Al-Qur'an ingkang namung 30 juz niku 30 juz tapi nek dibahas wonten sing mung sejilid, rong jilid nganti 14 mungkin 15 jilid lho. Dawa-dawa banget. Nah niku nek tafsir sing sering kita rujuk tafsir Al-Mahfudz niku 20 jilid apa 10 jilid lah dereng persis wingi. Tapi alhamdulillah seniki sampun nonton versi PDF wonten saged dipun buka teng laptop. Lah kita sampun membahas saged-sagedipun inggih menika An-Nisa ngantos 141 ingkang lajenganipun tesih bicara tentang orang munafik. Memang Gusti Allah nek membahas wong munafik niku dawa panjang. Karena memang mandan ribet. Tapi nek wong kafir palingnya satu ayat 2 ayat lah bahasa. Niki cerita wong munafik ya moler-moler warna-warna. Ono sing nyembunyikan napa wingi atok-atok ngaku anu nyolong padahal ngaku ora nyolong dituduh nang wong liya. Nah, wingi teng mriki anggar wong munafik biasanya anggar anak bagian ya melu jeluk melu bagian kan. Tapi kalau kelangkap bagian ya pokok melu. Nah, ini kita lanjutkan ke perilaku orang-orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142 yang mungkin nanti sampai 144 kayaknya. Monggo kita sareng-sareng mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Man qara harfan min kitab falahu asru amsaliyah wa falahu hasanatun wal akhir bi asri amsaliyah. Jadi gampangnya sinten sing mau Quran tapi bahasane iku qiraah ya sanes mantala. Kan dalam terjemahan bahasa Indonesia maos niku wonten sing talayat lu tilawah niku maca membaca, qiraah nggih membaca, tadarus nggih baca. Terus bedane napa terus niku. Nah niku nek saged dipun kesimpulan istilah musabaqah tilawatil Quran. Berarti niku maca tok kan niku. Moni ini. Tapi nek qiraah sing dikehendaki kados pertama ayat Quran Iqra diwaos diangen-angen dikaji mananya. Terus langkung inggil malih tadarus napa niku. Jadi nek mut qiraah utawi tadarus niku mengandung makna pelajari kandungannya. Paling tinggi tadabbur direnungaken di hubungan kali sanes itu. Lah kita salis kita tilawah rin kita sareng-sareng surat An-Nisa 142 dan 143 44 ngene. Monggo sareng-sareng a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tanda wakohe tandane napa? Jim nggih teng niki teng laptop kula tandane jim. Teng kitab kula maos mboten nonton. Kita niku pendapat. Kita temu sing wonten wakohe mawon diterusaken mangke berat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Niki dene mboten wakaf memang dene wakaf darurat. Lek mangkene iki jim berarti wakaf jaiz angsal. Nah, darurat ya terpaksa makanya diulangi malih. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Yura'unya mad wajib mutasil terus panjangnya 3 alif. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mudhabdhabina baina dzalika la mudhabdhabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina.
aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Sadaqallahul azim. Oke, kita kaji maknanya. Perkata saged innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una, menipu, yukhadi'unallah, menipu Allah, wa huwa khadi'hum, dan dia Allah juga menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan jika mereka berdiri untuk sholat qamu kusala, mereka berdiri dengan malas-malesan. Yura'unan nasa, mereka riya, pamer kepada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu terjemahan ayat 142. Ai innal munafiqina yaf'aluna ma yaf'al mukhati, bahwa wong-wong munafik iku nglakoni apa sing dilakoni penipu, tukang lobo. Apa itu kelomboane? Idharil iman, min idharil iman, ngedengna keimanan, wa ibtanil kufur, tapi batine jane kafir. Wallahu yujazihim ala khita'ahum ala khita'ihim wa istadrijuhum bi amril mu'minina bi haqqi dimaihim. Jadi Allah membalas mereka. Kalau terjemahan ini dari Kemenak niki 2019, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan. Ya gampangnya ngelembuni tapi uli badi, ngelembuni tapi badi, gitu. Gampangnya. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini dari terjemahan dari Kementerian Agama. Nah, kalau terjemahannya Profesor Quraisy Shihab, sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah, dan dia pun membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tadi kalau di terjemahan Kemenag, mereka tidak mengingat Allah. Kalau terjemahan dari Quraisy Shihab, tidaklah mereka menyebut Allah. Gitu. Dzikir itu ada yang menyebut, mengingat ada yang menyebut. Kemudian kalau Profesor Hamka, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah pun membalas penipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka hendak menonjolkan diri di hadapan manusia. Tadi kalau Kementerian Agama sama Quraisy Shihab, mereka ria, nah, itu ya. Kalau Profesor Hamka menonjolkan diri di hadapan manusia, nah, bedanya sedikit itu. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, ini terjemahan. Jadi memang makna daripada Al-Quran, terjemahannya ya tergantung penerjemahnya bisa variasi sedikit, tapi makna intinya kan sama. Maka kalau metodenya Dr. Sarwat lalu dibahas tafsirnya, sehingga mempelajari Al-Quran sebagaimana pernah saya dengarkan dari YouTube-nya Ustadz Abdullah Zain Purbalingga, urutannya itu memang belajar monikakan Al-Quran. Kita yang sering kita lakukan membaca monitok begitu. Itu urutan pertama niku level terendah. Jadi nek kita niku meh nganti umure wis 50 swidak 70 isi guli belajar Al-Quran mung monekaken, iki mboten bedane karo bocah kelas 1 SD kali ilman. Wis loro SD monikaken gitu. Makanya meningkatnya dari membunyikan lalu berusaha mengerti artinya. Mengerti artinya pun itu masih level rendah, level kedua.
Level selanjutnya kalau ngerti arti, karena ini belum pernah cerita nggih, ada orang baru masuk ke Islam, orang baru Islam, ini dokter Karisa Grani ini baru masuk Islam, dia bertekad bahwa pokoknya macam mungkin ya kalau karena nembe ngaji, katakanlah membaca bunyinya mungkin pakai suara apa tulisan Latin dia nih. Oh dari ngomongnya ngomong Nasrani. Ya, terus di MTS itu ada wakaf Quran dari keluarga Pak Harto. Itu isinya huruf Arab, bacaan Latin, terus terjemahan. Gitu. Berapa? Ya satu Quran sih isinya itu terjemahan per kata. Jadi mengerti terjemahannya pun itu masih level baru, level kedua. Kemudian mandan dhuwur malih mulai mempelajari tafsirnya, tafsir yang ringkas. Tafsir ringkas mungkin tafsir Jalalain pun hanya satu segini tafsir Jalalain. Tafsir Al-Misbah itu juga dari Quraish Shihab itu ada beberapa jilid lebih murah gitu, Indonesia. Nanti kalau udah meningkat lagi baru tafsir lagi yang mungkin 10 jilid, 15 jilid. Ya, memang istilahnya Masya Allah ilmu Islam itu ya bagi kita maksudnya lalu apa-apa nih gitu. Makanya jangan berhenti kita marem wis bisa maca Quran iki gitu. Jangan berhenti sampai situ. Karena tugas kita kan belajar. Adapun menguasai sampai tingkat tinggi itu ya bagi orang beda-beda lah. Mungkin makomnya kedudukan kita emang ya meskipun kita menyatakan diri sebagai orang awam ya jangan kemudian sampai mati kok awam terus senok kayak lawis marem gitu. Karena yang dinilai usahanya semangat belajar itu. Bahkan saya sepintas kemarin melihat Ustazah Oki Setiana apa itu ya, terkenal banget itu, followernya jutaan. Itu sudah doktor, sekolah mali teng Mesir niki teng Al Azhar Mesir. Tapi mungkin dokternya dokter bidang lain. Akhirnya dia kuliah lagi sarjana, program sarjana ke Al Azhar Mesir. Oh, luar biasa wis dokter semangat kemarin. Caranya wis jadi nek dokter kan S3, S1 niku sarjana. Makanya S2 master atau magister. Terus doktor wis tingkatnya ini. Balik mana sekolah sing ini tapi kan sing jenis sarjana S1 niku kan sarjana sing carane bidang ilmu tertentu. Umane SAG sarjana agama. B kadang-kadang kata ceritanya bau sarjana agama lulusan perguruan tinggi Islam UIN napa-napa jebule maca Fatihah ora ngerti artine. Kan kepriye kuwe. Mending IPK-ne 3 koma ya. Ya mending kita orang sarjana tapi yang ngerti lah jenenge Fatihah ya artine kae niku. Nah itu sekarang nggak bisa orang mengandalkan dari apa marem sekolah wis sarjana iki. Nggih, nek wonten kesempatan nonton biaya jane kula piyambak jane kalau seneng karo sekolah maning, sekolahnya ya lah. Pikirnya pun banyak urusannya kathah. Nah, terus wingi kula kepanggih mantan kepala kantor pas beberapa bulan yang lalu. Gimana Pak Ramdan? Udah selesai S3-nya? Belum S3 saya, Pak. Banyak mikir. Nah, soalnya di antara syarat mencari ilmu kan biaya. Nah, biayanya siapa sing gelem biaya nih? Nah, kalau dulu S2-nya yang dibayar pemerintah ya gelem. Waktu itu kan hampir nggak bisa karena umurnya terbatas. 40 tahun baru boleh hanya maksimal. Untuk program S3 ya minimal atau maksimal umur 50 tahun atau mungkin 45 tahun. Ora bisa ya paling-paling kalau biaya sendiri. Nah, sementara kita merasakan bahwa itu ada yang lebih penting lagi yaitu biaya nyekolah anak-anak. Nah, ini ibunya mulai mikir. Dia jarang esuk geledin kepengen sekolah nang New Zealand apa. Ya wingi lebar Mesir be 30 juta. Ya mudah-mudahan karena biasanya kalau ada kemauan dari jalan ya, yang kita fokuskan adalah bahwa kita wajib berusaha semangat untuk menambah ilmu. Ben gak ajeg mung misalnya masalah Al-Qur'an ya sing penting wis bisa maca Quran. Artinya apa mbuh lah. Sementara saniki kan saking gampangnya tidak harus mahal-mahal, jenengan di rumah mesti apa gak ada Quran terjemah mboten? Yo gak ada maca apa orang. Banyak ya kesempatan-kesempatan baik itu membaca Quran yang berupa lembaran-lembaran kertas maupun yang sifatnya elektronik yang zaman seniki lah. Dengan modal HP modal 500.000 bisa nggo ngaji sapa bae.
Nah, kalau nek bayar internet sebulan itu sing nggih kali kabel itu ya sekitar 226.000. Tapi kan bisa ngaji apa bae, atau bisa apa bae, hitman ya game-gamean bae. Nah, memang berat yang baik berat. Nah, ini kita belajar. Jadi levelnya mau nikah kenal Quran, ngerti terjemahannya, belajar tafsirnya pun sampai lah masalah nek kula mirengaken Gus Ba, masyaallah kayak wong kok ilmune jero temen. Citanyong duwe kitab apa Khilyatul Auliya apa pira 14 jilid malah 14 jilid maca kapan. Wong kula kadang kayak bau pernah beli ensiklopedia Rasulullah ya orang tuh diwaca. Ya malah manis sing ora duwe kan. Masya Allah gitu ya, tapi ya oke lah kita berusaha senajan ya mungkin hanya dengan begini insya Allah mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dengan kemauan kita menyempatkan waktu lah, mumpung esi urip terus ini kan bisa mati udah bisa ngaji maning masalahnya. Jadi ya semuanya mendapat bagian karena prinsipnya waqti kulladzi haqqin haqqo, kabeh sing punya hak dari kita ya harus kita berikan. Mulai mau pesan Mas kengko rakitna meja rias ya, yang kok yang sempat. Karena ada urusan-urusan yang harus dikejar, misalnya harus segera ngoreksi hasil ulangan lare-lare sekolah, harus ini walah dan bikin dan mumet-mumet gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita menyempatkan waktu, Allah terima sebagai usaha untuk meningkatkan kadar takwanya. Makanya doa kita setiap sholat kan ihdinas siratal mustaqim, artinya belum cukup hidayah yang sudah kita terima, kita usaha lebih lagi. Nah, kemudian tafsir dari penjelasan ini, kalau ayat 142 ini tentunya masih membicarakan profil dan berbagai macam aktivitas orang-orang munafik di masa kenabian. Allah SWT membeberkan fakta bahwa meskipun nampaknya orang-orang ingin menipu Allah atau menipu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin, namun sesungguhnya yang terjadi justru sebaliknya, yaitu Allah yang menjadi penipu bagi mereka. Jadi aja GR dalam arti mulai kok sering matur kaya nu kamus Gusti Allah nyong ora ngaji umpamane, kamus Gusti Allah nyong ora salat. Yes, apa? Gusti Allah nggak perlu semuanya. Nah, jadi jangan sampai kemudian orang-orang yang tidak melakukan amalia ketaatan lalu kemudian merasa marem gitu. Karena memang sebagaimana kula singgung mau dalu dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengimani akhirat itu amal-amalan dunia ini diawe main, baik kepenak itu loh. Gampangnya orang sholat ya tetap sugih. Nah, sing sholat malah melarat. Kan ada orang-orang yang berpikiran begitu. Lah nyong wis bolak-balik yang sini sholat puasa sak kata wis tak lakoni tapi melarat pae lah wis lah kapok misalnya. Itu ada orang-orang yang begitu. Jadi orang-orang yang tidak mengimani akhirat nanti amal buruknya dianggap penak, bahkan orang sholat malah tambah sugih, uli rezeki. Lah rika ngaji-ngaji orang oleh bawonan mbok umpamane. Nyose mending bawon ora usah ngaji. Nah, artinya tadi kita bagi semua lah, dalam arti prinsipnya ya ada waktunya bawon, ada waktunya ngaji, ada waktunya sholat, ada waktunya belajar dan sebagainya. Karena tadi ya bawon juga bisa bernilai ibadah loh. Asal jangan kemudian melanggar syariat. Misalnya katakanlah semangat bawon wis waktunya zuhur ya lah tanggung lah putri kena zuhur jam loro ya kita bisa ngatur sendiri kan sebenarnya. Sekali lagi saya kritik tentang masalah jam kerja kita umumnya kalau yang sebagai buruh entah itu tukang entah itu bisa kan biasanya kan jam 8 akhirnya emang kayak lautan jam 4 wis liwat waktu asar. Padahal kan jane saged jam 7 wong kula kuli negara be jam 7 nek terlambat be dipotong gaji. Kuli negara niku nek jam hari normal sanes dalam bulan puasa itu jam 7 lewat 01 detik gitu mana itu. Lewat 1 detik itu sudah kategori terlambat. Ya ana potongan ana sangsine gitu. Padahal daleme Purwokerto lho wonten kancaku niku. Daleme Purwokerto jam 7 kudu wis nang kene kuwi. Nah, artinya kan kalau kita bekerja seperti itu kan bisa. Monggo lah sing biasa bekerja di bidang-bidang apa itu pertanian dan pertukangan mulai jam 7 lah. Mangke jam 12 stop, istirahat, sholat, zuhur, dahar dan sebagainya. Ya kurang-kurang 5 menit apa. Mangke jam 9 mulai malih. Apa ngaruh kasih mana enggak? Istirahat setengah jam ya cukup lah. Mangke jam setengah 2 melebet malih, jam setengah 3 rampung.
Sama niku masalah periode waktunya sama. Apalagi kita kan lebih bebas. Ini mboten jam 8 ngore lah. Waktune salat asar ya jam 4 bae kok. Kae dene kono. Ya afdoliyatnya kurang lah. Intinya seperti itu. Nah, maka prinsipnya adalah tadi wa'ti kulli haqqin haqqo, berikan semua yang punya hak kepada yang memiliki haknya. Nah, makin ini pun dijelaskan bahwa sementara jelaskan juga bahwa orang-orang munafik juga sholat, orang-orang munafik sholat, tetapi dijelaskan ya memang namanya orang munafik kan menampakkan keimanan lahiriahnya toh, tapi batiniahnya enggak. Artinya fokusnya naik anak bagian dunia yang ya gelem, ora ya beboh. Maning kadang-kadang melakukan urunan lah beboh. Tapi enggak ada misalnya, yuk pada masjid arep dibageni sembako, weh semangat mangkat kabeh. Dibagiin hari bagi kurban mangkat kabeh kowe. Bagian kupon bazar mangkat. Tapi ngaji, orang ngaji bae, kadang-kadang ngaji malah jadi ketone kependung-pendung bae lah. Gitu. Sampai kadang-kadang juga ada ustaz yang lah nyong wis mau ngawe ngaji lah, nyong mari ngaji dadi rasane kaya mendung awake dhewek. Lah karepe kita mari ngaji kan men nglakoni. Wonten lho. Ustaz sing mikire lah nyong iki ora arep khotbah maning lah ora arep ngaji ora tahan yang ngaji kok rasane kaya mendung awake dhewek. Iki memang iya. Ya, tapi kan kita berharap moga-moga makin kan doanya kan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya Allah kula tulungi dan bisa nglakoni sing kula pun waraken ngono niku intine. Karena menyadari seorang ustaz kan ada ayat mengatakan kok aja ngomong-ngomong tok ora gelem nglakoni jarakoni kan terus niku kabro maktan indallah antaqulu ma la taf'alun, besar urusan di sisi Allah ngomong tok tapi ora gelem lakoni. Mulane kula semangat kula berharap nang Gusti Allah direwangi itu niki ditulungi. Iya. Iki idza qamu ila sholati qamu kusala. Makanya kan ada hadis yang menyatakan bahwa salat sing paling berat bagi orang munafik kuwi sing salat sing peteng-peteng. Nggih, muktaliku. Karena apa? Zaman biyen zaman Rasulullah dereng wonten lampu niku. Tapi intine kan angger di akeh wong sing weruh ya semangat, angger dhewekan ya ora semangat terus niku. Kula berusaha lho, Gejan. Marai ngaji sing ulang sing melu wong loro apa semangat apa ora ya semangat bae lah. Bukan karena banyaknya yang ikut. Oke mau marai ngaji sing gelem melu nglakoni ya wis lah ora usah. Mboten angsal. Pokoke semangat tugas kita ya marai sebisane. Tur dipeloni ora apa-apa, nabi nuh bae anak ora gelem melu. Kan enteng niku. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi orang yang munafik sholat yang paling berat itu sholat isya sama sholat subuh. Peteng malah masing weruh. Padahal sampai Rasulullah ngendikaken anggar ngerti kowe engko bacane semangat kelas kaya lorone kowe ngesot bakal dilakoni. Nah, ini boro-boro ngesot itu. Karena siku mboten nonton amplop sih duwite. Ini mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang-orang yang begitulah ya. Ada bagian tidak ada bagian duniawi, kita tetap semangat karena kita meyakini akan adanya, mengimani akan adanya balasan di akhirat. Intinya itu, dunia cuma sebentar, hanya berapa, bahkan kayak disifatkan seperti orang yang mampir ngombe lah, mampir tok minum tok terus lunga maning. Jadi itu dikatakan kalau sholat mereka berat dan hanya memandang di pamer gitu. Makanya kan Rasulullah mengatakan urusan yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah syirik cilik. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dicontohaken, bukan berarti mung salat tok. Dicontohkan angger salate ana wong liya, salate di main-mainin. Angger dhewe kan kayak kinjeng cewek. Juni. Wala yadkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ada yang tadi ada yang menerjemahkan menyebut, ada yang menyebabkan mengingat, ada yang menyebabkan berpikir mengingat ya. Nah, kemudian kalau sekedar kata jadi kalau dari Dr. Sawan penjelasannya cukup panjang.
Ini lampunya ketor. Lah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Asal kata al-khida'ah itu yukhadi'un itu adalah menampilkan hal-hal yang berbeda dengan yang ada di batinnya. Jadi sudah jelas ya. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa perang itu juga khida'ah yang artinya tipu daya. Maka dalam ayat ini sesungguhnya Allah sedang menjelaskan ketika hakikat peperangan yang intinya tidak lain adalah tipu daya dari kedua belah pihak. Di satu sisi Rasulullah SAW beserta para sahabat, dan di seberangnya adalah orang-orang munafikin yang sedang dibicarakan dalam ayat ini. Lafadznya secara zahir adalah yukhadi'unallah, seolah-olah yang ditipu itu Allah Subhanahu wa taala. Padahal mana mungkin seorang makhluk bisa menipu Tuhannya sendiri, dan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala tertipu oleh makhluknya. Bukankah Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan makhluk, lalu bagaimana bisa Tuhan malah ditipu oleh makhluk ciptaannya sendiri? Jelas tidak mungkin hal itu terjadi, dan tentunya kita tidak boleh memahami ayat ini secara harfiah lantaran bisa terkena pasal penghinaan. Masa Gusti Allah kelompok? Makanya terjemahannya di sini maksudnya orang munafik mencoba menipu Rasulullah gitu. Jadi kayak ya kita memang yang namanya tafsir itu bukan memahami yang lafziyah terjemahan kata. Sehingga kan doa belajar menjenengan mudah-mudahan sering-sering membaca ya, supaya memperoleh pemahaman tentang pelajaran itu ada doa yang pendek. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Takwil itu dibalik yang kelihatan. Misalnya dalam surat Al-Anfal ini juga dibahas oleh Dr. Sarwat. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Anfal itu ya termasuk kayak harta rampasan perang. Masa katakan mereka bagaimana Rasulullah kalau kita perang mendapat harta rampasan perang ya lillahi war rasul. Tapi itu untuk Gusti Allah. Apa Gusti Allah butuh harta? Itu maksudnya bukan untuk Allah, tapi untuk sabilillah katakanlah. Jadi maksudnya yang disebut dengan tafsir atau takwil itu adalah memahami di balik yang tersurat. Sing tulisannya taya mereka menipu Allah. Apa iya bisa ketipu masalah. Jadi maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah menipu Rasulullah. Menipu Rasulullah sama dengan menipu Allah, maksudnya kayak gitu. Seperti juga dalam ayat lain yaitu dalam surat Al-Fat ayat 10, innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu itu adalah mereka itu membaiat Allah. Gusti Allah kok dibaiat, apa perlu dibaiat? Ya maksudnya bukan begitu. Juga mirip dengan ungkapan lainnya yaitu ketika Allah SWT menyebutkan pembagian harta rampasan yang tadi ya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu. Dan ketahuilah bahwa harta yang kamu rampas dari perang itu sesungguhnya merupakan hak Allah seperlimanya. Loh, masa Allah butuh duit ya orang? Terjemahnya bukan Allah yang butuh kayak gitu. Itu dalam memahami bahwa bukan Allahnya langsung. Maka wajar kalau perbuatan orang-orang munafik yang menipu Rasulullah itu pada dasarnya mereka sedang menipu Allah juga gitu. Wa huwa khadi'uhum, kata khadi'uhum bukan kata kerja tapi isim fa'il. Ini tinjaunya kalau orang yang dalam ilmunya ya dadak kepikir barang. Kan tadi kan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Kata kerja tapi wa huwa khadi'uhum bukan kata kerja gue pakai isim fa'il gitu. Dibahas juga. Yang artinya pihak yang melakukan tipuan. Dalam terjemahan Kemenak RI penggalan ini diterjemahkan menjadi tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan. Sementara Al-Mawardi dalam tafsir An-Nuqad wal Uyun menuliskan bahwa yang dimaksud dengan Allah menipu, nah ini mulai dalam lagi. Yang dimaksud dengan Allah menipu mereka ada 3 kemungkinan. 1, Allah menghukum mereka atas tipu daya mereka, maka hukuman atas perbuatan mereka dinamakan dengan nama perbuatan itu sendiri. Membalas tipuannya, menghukum.
Yang kedua, Allah memerintahkan kepada mereka dengan perintah yang menyerupai orang-orang yang menipu mereka, yaitu dengan memerintahkan penerimaan iman mereka meskipun dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan berupa kekufuran mereka. Yang ketiga, apa yang diberikan kepada mereka di akhir berupa cahaya yang dengannya mereka berjalan bersama orang-orang beriman. Namun ketika mereka sampai di Sirat, cahaya mereka dipadamkan. Itulah tipu daya Allah terhadap mereka. Jadi gampangnya, orang-orang munafik kalau di dunia itu kan dicontohkan ketika jalan di waktu gelap, kemudian tiba-tiba ada kilat, seleret kan keton, laku. Untung sih, jadi baru dalan barang wis terangnya apa cahayanya hilang, mandek maning ora gelem. Prinsipnya sing menguntungkan duniawi lah. Nah, maka kalau di akhirat ya gampangnya kayak nuar barang-barang orang beriman jebule barang tengah-tengah sirat mustaqim bahasanya langsung cahayanya padam jebur neraka gitu. Yaitu penafsiran, namanya juga tafsir ya pemahaman. Kemudian juga tentang ini masalah kita lihat tentang zikir ya. Wala yadhkurullaha illa qalila. Mana tadi ya? Yura nasa jelas ya. Yura nasa itu pamer, kaitannya hanya semangat kalau ada pujian dari orang lain. Misalnya ya gampangnya ada wong balik kaji, orang diundang kaji mangkel atau mungkin ada orang ya alasannya gini, kaji larang-larang yang untuk ratusan juta kok balik-balik nang omah iki ora diundang kaji kok. Berarti ini ada yang kaji kepengen diundang kaji kan begitu. Atau mungkin juga sarjana yang kuliah larang-larang kalau ditulis dokter siapa, dokter ambles apa ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak penting lah itu ya. Nah, tapi ada orang-orang yang seperti itu memang. Itu kaitannya dengan yura'unan nas, mengharapkan pujian dari orang lain. Maka ada riwayat bahwa nanti ketika manusia dulu hisab, orang-orang yang misalnya orang-orang yang ngajar seperti ini lalu kemudian menuntut diberikan pahala, ternyata nggak dapat pahala. Kemudian Allah kan maha tahu niatnya ngapa. Kemudian lo kok mau beli mudah untuk kepengen dinilai nang menungsa, dipuji, wis kulik kono ya wis ora aja nuntut paling nyong gitu gampang gitu. Nah, intinya kalau orang yang ikhlas kan dipuji ya ngono, orang yang ngono gitu, bukan urusanku gitu. Dicontohkan ketika ada seorang kiai yang dipanggil oleh seorang pemuda dimintai tolong, ternyata cuma dikerjain gitu. Kemudian kiai ini tetap gak marah gitu. Urusanku tuh karo kowe, urusan karo Gusti Allah kayak gitu. Wong ana dulu ya mencoba ternyata kowe ngerjain ya urusanku. Main temen hati nih ya kira seperti itu. Nah, kaitannya dengan yadhkurunallah, mereka mengingat Allah ini dalam beberapa surat Allah mengatakan kata-kata zikir, tapi maknanya bukan sekedar ingat atau menyebut. Misalnya dicontohkan dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillah. Cepat-cepat kowe mengingat Allah. Maksudnya bukan kemutan prok, tapi maksudnya kowe mangkat Jumatan iki lho. Jadi zikir di situ adalah salat Jumat, itu terjemahnya ataupun maksudnya. Kalau sebutannya iya. Jadi misalnya jadi dalam sholat Jumat itu, wahai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Ini maksudnya di sini mengingat Allah ya gue Jumatan, jam kongkoan gitu. Fast sama cepetan. Kemudian dalam surat yang lain juga faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Surat Shad. Maka ia berkata sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda di sini, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Maksudnya jadi sholat janjane. Jadi sampai lupa sholat lah. Kadang-kadang ada orang yang senang terhadap sesuatu tapi sampai lupa sholatnya mongko-mongkoan lah. Kadang juga makna zikir adalah mengambil pelajaran. Jadi bukan sekedar ingat, mengambil pelajaran.
Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna anisu. Ini surat Al-A'raf. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan, ma dzakaru ma dzukiru, dikir diingatkan, ini pelajarannya. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Jadi istilahnya kata dzikir itu terjemahnya banyak lah. Kita secara umum biasanya dua yang paling banyak dipraktekkan dua ya, dzikir ya emut atau mengucap. Lagi dzikir subhanallah emut. Jadi kan emut. Kalau Abdul dzikir sing paling utama la ilaha illallah lagi dzikir gitu. Ternyata maknanya cukup banyak di sini. Ya itu sebagian lah dari mana tentang dzikir. Wala yadhkurullaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit, baik itu menyebut ataupun mengambil pelajaran maupun makna dzikir yang lainnya. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, mereka itu terombang-ambing karena orang munafik itu ya tadi serba ragu arep melu. Ya prinsipnya hanya yang menguntungkan duniawi lah. Kalau yang ikut gabung orang Islam menguntungkan ya ikut, tapi kalau bisa merugikan nggak mau ikut gabung orang kafir, kira-kira begitu. Mudzabdzabina baina dzalika ay mutaribina mutaraddidina bainal kufri wal iman, antara beriman antara kafir. Wa subhanahu ta'ala bil khaira fi dinhim. Jadi Allah memberikan sifat kepada mereka seperti orang yang bingung, orang yang bimbang, ragu-ragu, nggak mantep. Pokoknya hanya mengambil yang menguntungkan duniawi. La ilaha ula'i ay la yantasibuna ilal mu'minin wala ilal kafirin. Jadi digabung dengan orang mukmin ya enggak, dengan orang yang kafir enggak. Pokoknya mana yang menguntungkan dia yang ambil. Wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila, dan siapapun yang Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan jalan. Ay wa man yudlillahu falan tajid lahu tariqan ila sa'adah wal huda. Siapapun yang telah Allah sesatkan maka ia tidak akan mendapatkan jalan kebahagiaan dan tunjuk. Kemudian Allah memperingatkan pada ayat 144, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul kafirina auliya, janganlah kamu mengambil atau menjadikan orang-orang kafir itu sebagai, ada yang menerjemahkan pemimpin, ada yang menerjemahkan kekasih, ada yang menerjemahkan teman dekat, aulia. Min du'il mu'minin, selain orang-orang yang beriman. Nah, kalau kenapa kok ini lagi bicara orang munafik, dening orang kafir yang disebut. Kita lagi bicara orang kafir, jadi bicara orang munafik. Kenapa yang disebut malah orang kafir? Ya levelnya malah kita pahami kalau orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir kan gitu kan, karena disebutnya menda-menda. Oh ya kelihatan sulit. Gimana jane wong beriman apa wong kafir sih? Ketone kok sampai-sampai kemudian sama Allah kan atau sama Rasulullah, zaman Rasulullah ketika orang-orang munafik dibiarkan, tidak diambil tindakan kan, kecuali sudah menunjukkan perlawanan. Ya, jadi kayak dulu nabi palsu tapi itu ya sebenarnya Ubay bin Salul ke siapa itu diperangi karena memang mengaku nabi gitu kan. Tapi kalau sekedar orangnya hanya mengambil keuntungan duniawi ya dibiarkan saja. Karena lahirannya memang Islam, lahirnya orang beriman. Sampai-sampai diceritakan oleh Gus Baha bahwa ada seorang sahabat, kalau Rasulullah tahu persis sebenarnya yang munafik siapa itu di antara mereka umatnya yang waktu itu masih hidup. Karena apa? Diberitahu oleh Allah. Ada seorang sahabat yang diberi amanat diceritani, namanya Abdullah bin Ubay siapa lah, ibu kan ya. Namanya siapa gitu. Ini wong munafik kayak tapi kok aja cerita-cerita lah gitu. Maka sampai diceritakan oleh Gus Baha ketika Khalifah Umar sudah menjadi Khalifah Umar bin Khattab, berarti kan Rasulullah udah jauh wafat ya. Rasulullah meninggal kemudian diteruskan oleh Abu Bakar meninggal diteruskan oleh Umar. Umar kepengen ngerti jane ki wong sing munafik sapa bae. Tapi sahabat yang ngerti daftarnya nggak mau menceritakan karena diamankan sama Rasulullah, tapi cerita-cerita kowe lho. Nah ini kan susah kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu. Ya memang dibiarkan. Dan kalau ternyata orang munafik itu bertobat ya
mungkin Allah terima tobatnya gitu kan. Jadi ketika dia masih munafik ya tetap seperti itu sampai kalau sampai matinya mati munafik, yaitu nanti ancamannya di ayat belakangnya di neraka paling bawah gitu. Nah, jadi masih mending berarti kalau wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau sebagai teman dekat selain mukminin. Ya otomatis ya kalau bisa, kalau mikir kira-kira menjadi kita bisa menebak-nebak dalam arti tanda-tanda lah, kan disebutkan oleh Rasulullah secara umum bahwa tandanya munafik di antaranya naik ngomong lomboni, naik dewi amanat malah dikhianati, naik janji yang ingkari gitu. Kemudian tadi kalau ada urusan yang kenitanya urusannya gak keuntungan duniawi semangat, naik sing ora ya katanya paling malah konurunan lah bebok yang ya kita berusaha tidak seperti itulah. Aturidun anda jawillahi alaikum sultanan mubina. Coba lihat di terjemahnya sini sebentar, kalau kita sudah baca. Ini masih tertutup karena internetnya tidak sampai sini. Aturiduna mana ini? Aturiduna anta jawillahi hujjatan balighatan alaikum annakum munafikun. Apakah kamu hendak menjadikan bagi Allah itu sultanan mubina sebuah alasan annakum munafikun, bahwa kalian orang munafik? Qala Ibnu Abbas kullu sultanin fil Quran hujjah. Jadi semua kata sultan dalam Al-Quran merupakan hujjah, alasan, bahwa artinya intinya kita tidak boleh, artinya supaya berhati-hatilah kalau janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir ini. Kalau udah jelas-jelas kafirnya ya jangan jadikan teman dekat, jangan jadikan pemimpin. Karena ada ungkapan lain bahwa almar'u ala dini khalilihi falyadur man yukhaliluhu. Manusia itu, seseorang itu dalam praktek beragamanya itu ya biasanya ngikuti teman dekatnya, ngikuti pemimpinnya, ngikuti kekasihnya, orang yang terdekatnya. Maka berhati-hatilah, renungkan, pikirkan dengan siapa panjenengan akan akrab. Itu kaitannya dengan jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Barangkali ini sudah jam 7 lewat. Intinya ya kita berusaha masing-masing lah, jangan terus meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk mempelajari isi Al-Quran dari berbagai sumber. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan membimbing kita untuk bisa memiliki pemahaman yang tepat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sampai akhirnya kita makin baik, dan semoga pada saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan, atau mungkin ketika ada yang dipertanyakan monggo kalau ada. Napa? Nggih, iktikaf niku nggih mesti teng masjid. Mboten saged iktikaf teng griya. Mboten Ustaz. Ya, hanya memang iktikaf itu tidak harus malam hari. Jadi makanya kan sering ada tulisan nawaitun iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya berniat mau iktikaflah di masjid selama saya berada di dalamnya. Hanya kalau yang diajarkan Rasulullah, barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, diantaranya kan Lailatul Qadar berarti kan hanya malam. Terusnya nggak ada siang Qadar, nggak ada. Lailatul Qadar, Nahar Qadar nggak ada. Jadi Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Lalu siapa sih pengen jinggelengi, yaitu di 10 yang terakhir. Lebih khusus lagi si malam-malam ganjil. Sing paling gampang ya saben bengi. Jelas oleh itu. Jadi misalnya ketika sudah masuk hari tanggal ke-20 atau 21 ya, sampai 30 sampai 2 katakanlah sampai akhir Ramadan, wis pokoknya saben bengi iktikaf nang masjid. Ya tentu iktikafnya dari namanya malam berarti dari maghrib sampai subuh. Lah, kemudian kalau hanya misalnya sholat tarawih tok sampai selesai tarawih, itu dapat pahala iktikaf enggak? Ya dapat, tapi tentu dapatnya berbeda yang sampai subuh gitu loh gampangnya. Karena ini afdholiyat ya, masalah sekali lagi masalah tingkatan pahala yang Allah berikan kepada seorang tentu tidaklah sama-sama. Jangankan iktikaf yang seperti itu rentang waktunya panjang ya, hatta matla'il fajar sampai fajar
Yang namanya sholat berjamaah saja itu antara yang di pinggir sana dengan yang di pinggir imam itu beda. Antara imamnya dengan makmumnya juga mungkin beda pahalanya. Jadi itu bermaksud memberikan pelajaran agar kita ya berusaha untuk lah priwe nek wong matur jadi kan sing paling mburi. Ya nang paling mburi dalam arti lho ki ora sik lho ya ono ora ana kancane iso mburi dhewek lah tapi nang mburi dhewek kan ora ana kancane. Lah ya repot banget. Ya gampangannya memahami ajaran Islam memang tidak bisa sepotong-sepotong lah. Kita pelajari kaitannya dengan yang lain-lainnya. Ya, jadi kalian kembali pada iktikaf. Iktikaf itu tidak harus malam hari, tapi harus di masjid. Khusus kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu ya di masjid dan pada malam hari. Malam hari berarti ya dari waktu maghrib sampai subuh gitu. Nah otomatis yang misalnya dari malam hari wis pokoke aku niate suka ngarep wis likur-likuran yang ngarep iktikaf nang masjid dari maghrib sampai subuh orang metu-metu kecuali darurat. Ya beda pahalanya dengan yang cuma sampai tarawih sama sing isya tok, kira-kira seperti itulah. Ya memang mudah-mudahan ya meskipun Allah menceritakan dengan kita semua boleh minta ganjaran kan, minta surga itu boleh-boleh saja, tapi level ibadah tertinggi itu karena ikhlas. Wis pokoknya nganu kepengen lakoni lah. Ya mudah-mudahan Gusti Allah kan lebih ngerti sehingga itu tingkatan tertingginya karena senang, ridho itu senang melakukannya. Meskipun Allah memang mencontohkan ya boleh ya doa juga Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi'afatika min uqubati a'udzubika minka. Terus la usana alaika masnati ala nafsi dan sebagainya. Allahumma inni as'alukal jannah, jaluk surga. Ya boleh memang Rasulullah juga mencontohkan. Tapi kalau yang level tertinggi ya karena senang. Kalau udah senang ya apa-apa kan enteng jadinya. Insyaallah Allah akan berikan sesuai dengan yang disenangi. Barangkali itu ada lagi cakap ya. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah membimbing kita bisa meningkatkan pemahamannya tentang agama kita semakin baik. Monggo sering diwaos itu doa Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Nek doa dewek nek ndongaken anake Allahumma faqih auladi fiddin wa 'allimhumut ta'wil. Katanya doaul walidi li waladihi ka doaun nabiyyi li ummatihi. Dongane wong tua nggo anak itu kayak dongane nabi nggo umatnya. Sehingga banyak kasus bagus, kasus yang hasilnya bagus. Ujarku kayak anaknya gusek ya. Itu ujarku kayak gusek anak Pak Kiai ini orang tau ngaji jadi pinter ya. Kan kadang banyak begitu ya. Ada kadang-kadang kan kayak besar anaknya cukup tahu ngaji ku ya jadi kayak itu pinter gue. Jadi pinter ya mungkin saja karena berkat doanya orang tuanya. Maka kita jangan pelit-pelit berdoa ya khususnya dalam sholat. Sekali lagi cuma ketika dalam sholat wajib pakai bahasa Arab. Jadi misalnya sujud terakhir sujud dalam sholat Allahumma faqih auladi fiddin wa 'allimhum ta'wil. Nah, kalau tambah-tambah karena kalau malah tambahin jadi Allahumma faqihni fiddin wa 'allimhum ta'wil wa zawwijhum bisolihin wa yassirhum umurahum wa zawwijhum bitaqwa. Kayak dongane pirang-pirang. Ya Allah napa gini ya Allah mafaqih ya Allah buatlah anak-anakku ki paham maring urusan agama Islam ini wa alimhum ta'wil ajari ngerti sinang guri kata-kata tok semua kurang enggak cuma yang dikata-kata tapi paham juga yang dibalik itu. Kemudian wasawijum bisolihin jodohna karo wong sing soleh-soleh yasirhum umurahum mudahkan urus-urusane bekal ketawaan. Doa pirang-pirang monggo Gusti Allah kan dalam bulan Ramadan juga malah diperintah ud'uni astajib lakum. Jenengan njaluk pae. Kula sing njaluk ora usah cerita lah. Ya jadi orang rahasia lah. Contoh kalian mau kalau saya kepengen banget mangkin iki ya jelas biar mantu ya sing soleh. Saged gawe anak bocah mau Mekah. Ya kepengen kabeh mbok, jenengan mbok kepengen malih sing wis tau nek kula tak kepengen malih musim pinten ya kepengen bae lah. Gusti Allah masuk ki. Makatan mawon yang saya kalau kaji mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.